umat Khattab terang-terangan berhijrah ke Madinah. Aman. Nah, kemudian ada lagi para sahabat yang lain. Ya, saya lupa. Jadi ada satu kisah sahabat yang kemudian beliau itu kan pendatang. Karena pendatang ke Mekah, beliau berbisnis kemudian sangat kaya. Nah, dicegah mau hijrah. Enak men kowe arep lunga. Kowe teko rene ra duwe apa-apa. Barang ning kene wis sugih kok arep lunga. Kemudian sahabat ini, bagaimana jika semua hartaku ini aku berikan kepada kalian dan aku pergi dari sini? Ya wis lunga gitu. Akhirnya diperbolehkan. Ada juga ada sahabiah. Ya, sahabiah ini yang kemudian dia mau berhijrah bersama anaknya, bersama suaminya. Tapi dari keluarganya melarang. Akhirnya sahabiah ini di apa namanya? Disandra. Kemudian anaknya masih kecil, ketika tahu bahwa suaminya mau membawa anaknya, dari keluarga suaminya itu mau menarik anaknya, sampai terjadi tarik-tarikan, sehingga anak kecil ini tergilir. Akhirnya dibawa oleh keluarga suaminya, dan suaminya ini akhirnya pergi berhijrah sendirian, sehingga yang istrinya ini disandra, anaknya juga disandra oleh keluarga suaminya. Si suami sudah di Madinah. Maka si istri tadi, sahabiah tadi, setiap hari hanya duduk termenung di pinggir jalan melihat ke arah Madinah, sampai kemudian keluarga besarnya ada yang melihat dan ternyuh. Wis kowe lunga nyusul bojomu. Akhirnya dia menyusul, mengambil anaknya, kemudian menyusul suaminya ke Madinah. Saat ini dari Mekah ke Madinah itu pun enter kereta derek enter, pun enter bis derek enter, jalan aspal derek enter, melampah sampai akhirnya kemudian ada seorang sahabat yang melihat itu, ya. Akhirnya waktu itu seorang musyrik, ya, yang memang belum Islam, kemudian melihat itu iba, akhirnya dinaikkan ke onta tunggangannya, diantarkan ke tepi kota Madinah. Sampai seperti itu. Nah, jadi memang perjuangan hijrah itu bukan sekedar perjuangan Rasulullah dan Abu Bakar saja, tetapi banyak sekali kisah-kisah hijrah para sahabat dan juga Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah ini mendapatkan izin dari Allah melalui malaikat Jibril, ya Rasulullah, kau sudah boleh berhijrah. Maka Rasulullah sudah bersiap-siap, ya, karena beliau mendengar bisik-bisik dari sahabatnya bahwa beliau akan dibunuh pada pagi harinya. Maka beliau menyiapkan Ali bin Abi Thalib, bukan mengorbankan, bukan, tapi kemudian beliau meminta Ali bin Abi Thalib untuk menjaga rumahnya dan mengembalikan semua barang-barang simpanan yang dititipkan kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah menikah orang yang dititipi barang-barang amanah, tapi kok yo aja dibunuh. Tapi di saat itu Rasulullah masih mikir, iki buku kita ngene Mas Muhammad, tolong dibeleke. Oh, iki titipan duit ngene Mas Sinten, tolong dibeleke. Komplit. Jadi Rasulullah sebelum hijrah masih memikirkan bagaimana mengembalikan barang-barang titipan melalui Ali bin Abi Thalib. Nah, awalnya mungkin kayaknya wis digoleki wong jadi DPO, ya. Jadi titipi barang, wis karepe barangnya wis dijupuk sapa di jarak karepe. Tapi Rasulullah boten, masih memberikan amanah kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang yang dititipkan kepadanya. Kemudian hijrahnya Rasulullah ini kemudian menyampaikan kabar berita kepada Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, aku sudah mendapatkan izin dari Allah untuk hijrah, menyusul para sahabat yang lain. Kemudian Abu Bakar bertanya, apakah aku diperintahkan untuk mendampingi wahai Rasulullah? Ya. Saat itu Abu Bakar saking senangnya, ya, menangis sampai-sampai Bunda Aisyah itu menyampaikan, belum pernah sekalipun aku melihat ayahku menangis kecuali saat ini. Saking senangnya mendampingi Rasulullah untuk ikut
Dan hijrahnya Rasulullah itu bukan kemudian langsung hijrah, tapi beliau tetap bersama Abu Bakar menyiapkan strategi. Beliau Abu Bakar meminta kepada anaknya Asma bin Abu Bakar untuk menyiapkan perbekalan makanan. Kemudian meminta kepada Abdurrahman, ya, anaknya untuk menyiapkan domba-domba untuk menutupi jejak perjalanan Rasulullah dan Abu Bakar, dan juga menyiapkan unta terbaik. Nah, maka inilah kisah perjuangan Rasulullah dan Abu Bakar ketika berhijrah itu, ya, itu tidak langsung lurus dari Mekah ke Madinah, tapi melakukan perjalanan zigzag. Ya, kalau harusnya cuma 3 jam, itu jadi 10 hari, ya, misalnya. Nah, jadi betul-betul perjuangannya seperti itu. Dan banyak sekali kisah-kisah perjuangan hijrah Rasulullah dan juga para sahabat. Nah, para jamaah sekalian, apa hikmahnya? Bahwa Muharram ini bukan hanya sekedar hijrah kita dari keburukan kepada kebaikan, tetapi kita juga harus mengambil ibrah, inspirasi dari perjuangan Rasulullah dan para sahabat ketika memang ingin betul-betul mensyiarkan Islam. Dan kita hari ini, saat ini, ada enggak yang kira-kira baru ikut kajian sekali ditugaskan untuk mengisi khotib Jumat? Pak Bambang sudah berapa tahun ikut kajian, Pak Bambang? Nah, jadi sebagaimana Mus'ab bin Umair, ya, kita itu ikut pengajian bertahun-tahun. Siap boten kita mendakwahkan Islam? Siap boten kita mengajak saudara kita untuk ikut pengajian? Siap boten kita mengajak anak-anak kita untuk ikut pengajian? Jadi kadang kita itu berhenti, ilmu kita itu berhenti hanya di kita sendiri. Padahal Allah melalui surat Al-Asr itu menyampaikan, wal asr, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali apa? Yang beriman, yang beramal soleh, yang saling menasihati di dalam kebenaran, yang saling menasihati di dalam kesabaran. Ini adalah perintah kita untuk beriman, untuk beramal soleh. Jadi kita ngaji itu bukan cuma ilmu, betul, tapi diadalah. Terus betul Bapak. Siap ya menawi ngejang Ramadan ngisi taklim. Siap, insyaallah. Jadi mengatakan para bapak sekalian, karena memang waktunya sampai jam 9.05, mohon maaf sekali lebih. Semoga hijrahnya Rasulullah dan para sahabat ini menjadi inspirasi kita dalam memperbaiki diri kita, dalam setiap kali kita hadir di dalam pengajian, kita niatkan untuk mensyiarkan kembali, bukan hanya selesai di kita saja, tetapi juga mensyiarkan kembali kepada anak keluarga kita dan juga kepada masyarakat kita. Karena kita berharap ketika sebuah masyarakat ini menjadi masyarakat yang beriman dan bertakwa, Allah turunkan keberkahannya. Jadi kalau kita mendapatkan pemimpin yang seperti saat ini, salah kita, karena kita tidak mau mengajak kepada kebenaran. Kata kayak para bapak, mohon maaf bila banyak kekurangannya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam mereka kita bersama kaki